Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Hutagalung. Di sini saya berasal dari program studi Teknik Komputer Politeknik Negeri Medan. Nah, jadi di sini saya ingin membuat program yaitu studi kasus yang saya pilih yaitu adalah menentukan tiket nonton. Jadi di sini saya ingin menjelaskan program-program tersebut yaitu program menentukan harga tiket menonton, jumlah tiketnya. Di sini kita memakai array. Nah, jadi kita memakai array di sini. Jadi kita mau menjelaskan array itu apa. Jadi array itu adalah uh, sebuah variabel yang bisa disimpan di dalam array tersebut. Jadi nanti kita misalnya nih mempunyai array itu ibaratnya adalah tas. Jadi jika kita mempunyai barang-barang, nah barang-barang itu akan disimpan pada array. Nah, jika kita mau membutuhkan barang tersebut, kita hanya membawa si tas tersebut. Seperti juga itu array. Jadi kita memakai array ini untuk lebih gampangnya. Jadi kalau misalnya di dalam array tersebut tuh harus sama tipe datanya, yang mungkin ada string. Kalau nggak string, integer. Nah, terserah mau pakai integer atau string. Jadi di string itu bisa kalian masukkan string hari, string harga tiket, tapi pakai RP ya. Kalau untuk nggak pakai RP, kita bisa pakai integer. Kalau pakai koma bisa pakai float. Nah, jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan dan membuat program tersebut. Kita pakai programnya C++ Online Compiler. Nah, di sini kita aja langsung masuk ke programnya. Pertama, yang paling utama kita buat di sini hashtag include IOStream. Nah, ini buat apa teman-teman sekalian? Include IOStream ini itu berfungsi sebagai library pada program kita yang mau kita buat. Jadi nanti semua program-program kita ini tuh bakalan ada perintahnya tuh pada di sini, input maupun output. Jadi include IOStream inilah yang memegang tahtanya. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke using namespace std ya teman-teman. namespace namespace std titik koma. Ini buat apa? Jadi using namespace std ini jika kalau misalnya teman-teman membuat kalimat perintah yaitu cout dan cin, teman-teman tidak perlu lagi memakai kalimat std, kalimat perintah std. Jadi teman-teman cukup pakai cin, cout aja. Jadi tidak perlu lagi pakai yang namanya std titik koma lagi. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk saja ke program kita. Itu yang pertama kita mau buat yaitu int get harga tiket. Nah, di sini yang kita perlu ketahui, jadi kita itu disuruh buat di dalam penggalan program kita itu disuruh ada yang namanya yaitu ada harga tiket. Oke, harga tiket yang pertama. Ya, dan jumlah tiket dan hari penayangan dan kategorinya. Jadi hari penayangan itu dari hari Senin sampai Minggu, sedangkan kalau kategorinya ada dua yaitu dewasa dan anak-anak. Dan jika misalnya di bawah jika misalnya Senin sampai Kamis itu kan harganya normal, tapi kalau Jumat sampai Minggu itu ditambah 10.000. Begitu juga sebaliknya untuk kategori dewasa dan anak-anak, teman-teman. Ada perbandingan harga. Nah, jadi di sini kita masuk aja ke int get harga tiket. Nah, jadi int get harga tiket. Ini tuh di dalamnya itu ada string hari, kemudian string kategori, kemudian string status libur. Nah, status libur ini itu biar kita tahu jika misal libur kita ada tambahan 10.000. Kemudian setelah udah buat int get harga, tiket, string hari, string kategori, string status libur, kemudian di sini kita mau buat array-nya. Jadi ini int get harga tiket ini adalah fungsi dari array sebagian. Jadi kita memiliki file yang bernama get harga tiket. Dan di dalam get harga tiket itu ada string hari, string kategori, dan string status libur. Kemudian kan ini kan bertipe data string semua ya teman-teman ya. Jadi kita di sini mau menentukan harganya itu. Jadi int harga tiket. Oke. Kemudian setelah int harga tiket kita mau tengok nih di sini. Itu harganya ada berapa aja. Jadi kita buat di sini int harga aja karena soalnya ada proses di mana harga tersebut tuh ada.
Jadi kita pakai 2 baris dan 2 kolom. Nah, caranya itu gimana kakak-kakak? Abang sekalian. Nah, jadi kemudian sama dengan terus buka kurawal, terus di sini kita isi aja nih. Pertama, di sini kita disuruh 40.000 dan 30.000. Jadi 40.000 itu untuk dewasa, sedangkan 30.000 itu untuk anak-anak. Nah, jangan lupa sampai dia ini. Jangan sampai kalian salah ya, teman-teman. Kemudian di bawahnya kita di sini itu masuk ke status harinya. Jadi kalau misalnya harinya itu di bawah setelah Kamis, di bawah Kamis, maka harganya itu 50.000 dan 35.000 teman-teman sekalian. Nah, kemudian setelah itu kita di sini jangan lupa ya tutup kurawal ya. Jadi biar Anda kan tulis ya. Kemudian di sini kita buka kurawal lagi. Di sini tutup kurawal. Oh enggak teman-teman, salah, maaf ya. Jadi di sini kita tutup kurawal. Di sini nggak apa-apa, sini aja sih buatnya. Nah, setelah itu kita buat titik koma. Kemudian di sini kita mau mendeklarasikan indeks hari dan indeks kategori teman-teman. Ini supaya apa? Jadi teman-teman itu kita buat enter, kita buat indeks hari dan kategori teman-teman. Jadi kita deklarasi dulu ya, int ya, indeks hari koma dan indeks kategori. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi apa sih indeks hari dan kategori ini? Jadi indeks hari itu adalah variabel data yang menyimpan integer tipe datanya. Jadi indeks hari itu disimpan yang berbentuk 0, 1, dan indeks kategori juga 0 dan 1. Karena kan kolom dan barisnya itu dipakai kan cuma 2 teman-teman. Dan pada array itu dia tuh dimulai dari angka 0. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kita mempunyai 2 baris 2 kolom. Jadi berarti 0, 1, 0, dan 1. Nah, jadi indeks hari itu tersimpan pada dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, sedangkan kategori dewasa dan anak-anak. Jadi indeks hari 0, misalnya 0 nih. 0 itu di 40.000 teman-teman. 40.000 dan 30.000. Sedangkan 40.000, 30.000 dan sedangkan yang satunya yaitu 50.000 dan 35.000, berarti itu di bawah hari Kamis. Nanti kita buat ada perintah if dan else-nya. If dan else. Kemudian di sini ada yang kan indeks kategori, yaitu indeks kategori itu yang dewasa dan anak-anak. Jadi nanti itu dia disimpan tuh pada si 40.000, 50.000 dan 30.000 dan 35.000. Itu adalah 0 dan 1. Jadi 0-nya itu di 40.000, 50.000, sedangkan satunya di 30.000 dan 35.000. Nah, sedikit itu penjelasan saya mengenai integer, indeks hari dan indeks kategori itu adalah deklarasinya teman-teman sekalian. Nah, jadi kemudian kita di sini mau masuk ke yang tadi saya katakan, yaitu if dan else. Jadi if di sini, kemudian kita di sini buat itu hari. Jadi harinya itu hari apa? Nah, hari itu kan bertipe data Senin, bertipe data stringnya itu Senin. Nah, kemudian di sini jangan lupa pakai kata are, ya mungkin dan juga kalau bisa are. Jadi setelah hari Senin ada hari apa? Hari Selasa. Kita buat di sini hari Selasa ya teman-teman, jangan sampai salah. Hari Selasa, kemudian kita buat hari apa lagi? Hari Rabu. Kemudian setelah hari Rabu kita buat or lagi ya. Kemudian hari Kamis. Oke. Setelah itu kita sudah selesai nih buatnya. Jangan lupa pakai buka kurawal. Oh, ini udah dikasih tadi guys. Nah, oke. Setelah udah dikasih agak ini. Nah, setelah udah dikasih udah kita buat if-nya. Jadi kita di sini mau ngasih tahu bahwasannya indeksnya itu adalah indeks indeks hari, yaitu sama dengan 0.
Kenapa saya bilang 0 teman-teman sekalian? Karena indeks hari 0 itu yang menyimpan Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Karena di sini ada 40.000 dan 40.000 dan 40.000 ya, 40.000. 40.000. Itu untuk indeks hari, sedangkan indeks kategorinya itu adalah 30.000 50.000 dan 35.000 itu indeks yang ke satu, sedangkan indeks yang ke 0 itu 40.000 dan 30.000 teman-teman sekalian. Nah, karena udah kita buat di sini indeks harinya sama dengan 0, kemudian di sini jangan lupa teman-teman kita buat else ya teman-teman. Di sini kita buka ini ya, tutup kurang lebih. Nah, iya. Coba kita di sini else, kemudian di sini kita buat indeks nih kedua kita buat di sini indeks hari sama dengan 1 teman-teman. Nah, jadi saya mau menjelaskan ini lebih detailnya lagi. Jadi jika hari yang dipilih inputan pengguna yaitu Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis, maka ia lari ke indeks hari sama dengan 0. Tetapi jika inputannya itu di selain Senin sampai Kamis, maka ia lari ke sini perintah else ini, yaitu indeks hari sama dengan 1. 1 itu yang mana kak? 1 itu adalah di 50.000 dan 30.000. Sedangkan si indeks hari 0 yaitu 40.000 dan 30.000. Bedakan ya teman-teman untuk indeks hari dan indeks kategori. Nah, kemudian selesailah si pada if hari ini. Kemudian kita masuk ke if kategori ya teman-teman ya. Nah, kategori. Jangan sampai salah walau kategori dan indeks kategori. Jadi perintah kategori dan indeks kategori itu sangat berbeda teman-teman ya. Jadi di kategori itu di dalam funksi get harga tiket ini, sedangkan ini indeks kategori ini di dalam tipe integer. Ini string dan integer itu berbeda. Jangan lupa. Walaupun kalian sedikit saja salahnya pasti error juga. Kemudian kita masuk ke if kategori sama dengan, jangan lupa ya, jika dewasa maka jika dewasa ya teman-teman, jika dewasa kita buka kurawal di sini, maka indeksnya itu adalah kategori. Indeks kategorinya itu adalah 0. Oke, indeks kategorinya 0. 0 yang mana kak? 0 itu adalah 40.000 dan 50.000 itu untuk dewasa. Sedangkan di bawah ini tutup perawalan ini, kita buat di sini else buka kurung, kita buat indeks kategori sama dengan 1 titik koma. 1 itu yang mana? 1 itu 30.000 dan 35.000. Nah, itu ini kelima perintah untuk yang jika dan tidaknya. Jadi jika kategori dewasa, maka indeks kategorinya adalah 0, yaitu 40.000 dan 50.000. Jika indeks kategorinya jika tidak dewasa, maka indeks kategorinya adalah 1. Jadi di sini saya menjelaskan dari awal nih. Nah, jadi si inputan itu nanti si pengguna akan menginput misalnya dicarinya itu hari Minggu. Nah, misalnya nih ya, if jika hari Senin, maka tampillah si indeks hari 0. Nah, karena dia hari Minggu, jadi cariin dulu hari Senin enggak, hari Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis enggak. Berarti enggak ada di sini kan teman-teman, berarti dia pindah ke haluan ke else. Nah, berarti di sini indeks hari sama dengan 1. Kita pegang hari Minggu. Hari Minggu hari tiketnya berapa? 40.000. Ya kan, ini 40.000 dan 30.000, 50.000 dan 35.000 itu harga tiketnya. 50.000. If kategori dewasa, nah jika saya milih di sini inputannya anak-anak nih, misalkan anak. Jadi jika kategorinya dewasa, maka ia menunjukkan indeks kategori 0. Jadi 0-nya itu yang 40.000 dan 50.000. Nah, berarti kan itu salah kan? Dia inputkan anak-anak kan? Jadi dia inputkan si indeks kategori sama dengan 1 ini. Nah, 1 ini nilainya mana? Nilainya adalah 50.000 dan 30.000 dan 35.000 teman-teman sekalian. Nah, itu dia sebuah penjelasan yang simpel menurut saya. Kemudian di sini kita ingin mendeklarasikan lagi, yaitu untuk tipe data integer harga. Jadi integer harga itu kita mau nampilkan tuh integer harga tiket ya. Jadi ini tuh berfungsi sebagai panggilan. Jadi harga tiket itu akan ada simpanannya. Jadi harga tiket tuh dalamnya itu ada panggilan dari si indeks hari dan indeks kategori. Jadi harga tiket tuh bisa menentukan jikalau ada
kalimat perintahnya. Jadi ini kalimat perintahnya. Jadi harga tiket. Nah, di dalam harga tiket itu ada indeks hari dan indeks kategori. Jadi harga tiket, int harga tiket di sini jangan lupa sama dengan ya. Sama dengan sini harga, jangan lupa di sini. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, jangan lupa ya di sini harga di sini itu indeks hari. Oke, kemudian di sini indeks kategori. Oke, kemudian titik koma, jangan lupa pakai titik koma. Setelah itu kita sudah selesai untuk nama file harga tiket nih. Dalam harga tiket itu ada harga, indeks hari, dan indeks kategori. Setelah itu kita mau masuk ke menentukan status libur. Nah, jadi gampang ya teman-teman, jangan lupa ya seperti tadi, jika status libur. Nah, jika status libur itu gimana? Oh, S nya kecil, jangan sampai salah ya. Jika status libur ya, status libur jangan pakai tanda petik ya teman-teman ya. Enggak deh, ini tipe data nama apa? Jadi status libur jika iya, maka di sini harga sama dengan harga tambah sama dengan 10.000 ya. Harganya itu ditambah 10.000. Nah, harga tiket jangan sampai salah. Harga dan harga tiket itu berbeda. Jadi kita di sini buat harga tiket nih seperti ini atasnya. Nah, jika tidak di bawah ini jika tidak return harga tiket. Nah, ini buat apa teman-teman sekalian? Jadi ini tuh return harga tiket itu supaya ini aja lupa ya. Return harga tiket itu supaya teman-teman itu, jadi kalau misalnya itu 1 libur, jika iya akan tambah 10.000, jika tidak ia kembali ke harga tiket seperti yang biasa tadi ini. Oke, teman-teman sekalian. Nah, selesai juga lah program kita yang atas ini. Kita baru masuk ke program yang untuk mengoutput dan menginputnya. Kemudian kita pakai kalimat int main dan buka kurung. Ini adalah sebuah penggalan pertama dan utama pada program yang mau kita buat untuk menjalankannya. Jadi kemudian int main, kemudian kita di sini masukkan variabel data yang mau kita masukkan nanti. Yaitu pertama ada hari, kemudian ada kategori, kemudian ada status libur. Nah, kemudian titik koma. Kemudian kita di sini int jumlah tiket. Nah, oke. Hari, kategori, status libur, dan jumlah tiket. Oke, teman-teman. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Ini tuh deklarasi yang mau kita buat tadi. Jangan lupa titik koma. Oke. Kemudian di sini kita mau masuk ke cout-nya langsung teman-teman. Jadi kita di sini cout. Di sini masukkan pertama hari ya. Hari penayangan Anda. Oke. Masukkan hari penayangan Anda. Kita kasih di sini ya. Aba-abanya Senin sampai Minggu. Oke. Minggu. Oke. Kemudian sama dengan, kemudian di sini jangan lupa titik koma. Kemudian kita panggil in itu artinya input. Kalau out itu untuk menampilkan, sedangkan in ini hasil inputannya. Jadi keluarannya. Jadi ini hasil inputannya, sedangkan itu hasil keluarannya. Jadi in kita kasih hari titik koma, jangan lupa ya titik komanya. Kemudian kita masukkan kategori Anda yaitu dewasa atau anak-anak. Jadi untuk remaja tidak ada ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa ini titik koma, kemudian in, kemudian di sini kita panggil si kategorinya, kemudian titik koma lagi, kemudian out. Nah, kemudian di sini masukkan status libur ya atau
tidak. Nah, kemudian kita sama dengan, kemudian di sini apa ya, titik koma, si in, kita panggil si status libur. Oke, ini salah nih, jangan kayak ini nih. Beda ya si out dan si in ya. Si out itu yang kayak gitu, yang hurufnya lebih kecil, sedangkan si in itu hurufnya lebih besar. Oke, kemudian kita titik koma, jangan lupa ya. Kemudian kita si out yang terakhir yaitu jumlah tiket. Si out masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Tiket yang ingin dibeli. Oke, misalnya ya. Kemudian sama dengan juga jangan lupa titik koma lagi, kita panggil si in yaitu jumlah tiket. Oke. Sudah selesai nih kan. Kemudian kita masuk ke deklarasi selanjutnya yaitu adalah INT yang tadi nih, harga tiket. INT harga tiket sama dengan yang kita masukkan ini, get harga tiket string hari. Tapi mas pakai string lagi ya. Kita masukkan get harga tiket ya kan, jangan lupa ya. Get harga tiket itu hari, kategori, status libur. Oke. Kemudian jangan lupa pakai titik koma. Kemudian kita mau masukkan INT total bayar. Total bayarnya itu adalah jumlah tiket ya. harga tiket dikali jumlah tiket. Jumlah tiket, jangan sampai salah teman-teman ya. Walaupun ini kecil t-nya, jangan sampai salah pokoknya ya. Kemudian titik koma. Kemudian setelah itu kita masuk ke outputannya, hasil keluarannya. Ini teh hasil masukannya mau kita inputkan. Kemudian kita mau masukkan si out. Oke, hari penayangan yang Anda masukkan adalah oke, kita panggil si hari ini ya, si hari ini si hari kita panggil. Kemudian endl, tapi saya teman-teman mau buat di bawah ini, di atas paling atasnya saya biasanya mau buat ini biar lebih rapi. Nah, oke. Kemudian endl karena kemudian di bawah ini si out, si apa nih, kategori yang Anda masukkan adalah kategori endl, kemudian si out kita masukkan ini kategori. Oke, kategori yang masukkan. Kemudian kita tampilkan lagi si status libur. Status libur yang Anda masukkan adalah dengan status libur endl, kemudian jumlah tiket ya, statusnya status ini. Oke, kemudian jumlah tiket yang Anda beli ya adalah, ini bisa kita harus lihat ya, adalah apa nih, jumlah tiket. Nah, kemudian di sini tampilannya itu hari penayangan Anda adalah hari penayangan Anda oke, hari penayangan Anda adalah ada ya. Baru kategori yang Anda masukkan adalah
Hanya dua adalah status libur yang Anda masukkan adalah bersama-sama adalah, baru jumlah tiket yang Anda masukkan adalah kemudian di sini sini baru total bayar ya. Total yang harus Anda bayar adalah terus kemudian kita masukkan total bayar, kemudian di bawahnya return 0, ini seperti yang ente main tadi. Kalau ente main itu yang pertama kali, nah sedangkan si return 0 ini untuk menandakan penutupannya. Sengaja kita buatkan biar lebih rapi teman-teman sekalian. Setelah itu di sini kita coba cek lagi. Masukkan hari penayangan Anda Senin sampai Minggu. Ini kita bisa aja ya. Minggu. Kemudian masukkan kategori Anda dewasa. Masukkan kategori aja ya. Dewasa atau anak. Kemudian masukkan status libur ya. Iya atau tidak. Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Sudah. Kemudian coba kita rapikan sedikit ya teman-teman ya. Kita rapikan sedikit. Seperti ini juga ya teman-teman ya. Jadi kita sejajarkan coba. Nah, sejajar nih. Fiksi sejajar sih. Oke. Setelah itu kita coba runkan teman-teman. Kalau misalnya salah itu wajar. Nah, kita salah di sini nih di angka 6. 6, 11, 14, 17, 19, 22, 27, 28. Nah, banyak ini ya. Kita coba benarkan ya teman-teman ya. Nah, kita pertama int get harga tiket string hari string tanggal. Coba ya. Kita ke 4000 dan 3000. 4000 dan 3000 di sini salah. Int harga 2. Coba ya kita bantu cek ya teman-teman ya. Int harga 2 dan 2. INT harga 22 dengan kurung. Teman-teman, ini kita salah nih. Saya baru tahu rupanya tidak pakai ini. Rupanya kita pakainya buka kurawal dan tutup kurawal. Maaf ya teman-teman sekalian. Kemudian ini betul. Udah, ini udah masuk ya. Coba kita run lagi. Apakah ada berkurang? Nah, dah. Baru kita ke 11. If 11 ya. If 11. Nah, if hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. If hari Senin, hari Selasa, teman-teman ya. Apa kita salahnya di koma? If hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Seperti ini ya. Hari Senin, hari Rabu. Jadi jika hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Senin, hari Selasa, kemudian indeks
Hari sama dengan 0 berarti koma, kemudian kita masuk ke else. Ini aja lah ya, biar ini else kurang satu salah dulu kan satu baru 20 else begini ya, biar lebih tersusun lebih rapi. Baru 32 string hari kategori status ribu, string hari ini coba S ya, baru 36 cn cn 38 loh, cn hari cn hari. Oh, aku tahu, makanya salah semua sini karena stringnya S nya besar. Nah kan 22 si indeks kategori. Oke, di sini saya sudah menemukannya ya teman-teman. Jadi ini indeks hari sama dengan ini, nggak pakai sama dengan. Heran ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman harus belajar ya kesalahan. Maafkan saya ya. Baru ini dewasa ya, harus cocok ya. Baru ini Senin Selasa hari ini kenapa nggak ada sama dengan? Oke. 11, 22. Oke, coba kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kita masukkan coba Senin ini kita hari tidak libur ya. Senin kategorinya dewasa. Tidak ya, tidak. Berarti normal nih, normal. Satu berarti harga tiketnya 40.000. Nah, coba kita ulang lagi untuk yang libur. Nah, jadi Selasa ya, misalnya Selasa. Nah, kemudian dewasa. Kemudian ya libur. Satu pasti 50.000. Coba kita buat yang hari Minggu. Coba hari Minggu yang harga normal ya, tanpa ditambah-tambah. Dewasa. Ya. Satu pasti 50.000. 60.000. Oke, 60.000 karena dia udah Minggu libur lagi. Aku baca iya guys, iya harusnya tidak tadi. Nah, jadi cuman itu aja yang bisa dapat saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya saya kurang lebihnya, saya banyak salahnya, saya mohon maaf teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada tutur kata saya yang kurang mengenakan buat teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time semuanya. Sampai jumpa di next video saya. Terima kasih.